bertemu kembali dengan Mas Adi dalam podcast Humas Polda Jatim. Pada kesempatan kali ini, Mas Adi sedang berada di kantor Satlantas Polres Magetan dan kami akan berbincang langsung serta ngopi bareng dengan Kasatlantas Polres Magetan AKP Sony Suhartanto SHMH dan juga Kanit Regiden Satlantas Polres Magetan Ibda Muhammad Asmi SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Bapak. Harus tetap semangat ya Bapak. Tetap semangat. Bapak ngomong-ngomong Pak Asmi ini mirip dengan satu siapa ya? Mirip dengan itu Bapak Mayor Teddy ya Pak. Jadi orang yang orang yang ke 1000. Orang ke 1000. Seperti itu, Pak. Baik Bapak, ini kami nanyakan dulu dengan Bapak Sony ya. Pak Sony, ini menginjak tahun ajaran baru. Ini ada liburan para pelajar nih Bapak. Betul. Bagaimana proses pengamanan dari pihak Satlantas Polres Magetan dalam antisipasi wisatawan? Karena mengingatkan ini kota Magetan ini kan identik dengan banyak wisata. Bagaimana proses pengamanannya Bapak? Ya, terkait dengan libur panjang dari adik-adik pelajar, sekolah, dan bahkan juga mahasiswa juga banyak yang libur hari ini. Baik. Itu secara kebetulan di wilayah kami, di Polres Magetan itu ada destinasi nasional. Baik. Yaitu Telaga Sarangan, yang tentunya pada saat kegiatan hari libur ini itu menyedot daripada perhatian masyarakat khususnya adik-adik yang libur sekolah. Namun demikian saya mengamati dan saya setiap harinya melaksanakan kegiatan patroli, saya sendiri yang mimpin di sana. Dan alhamdulillah untuk wilayah Magetan di saat libur panjang ini untuk kegiatan liburan ke Sarangan dan sekitarnya cukup landai. Jadi artinya tidak seperti di hari-hari libur, hari Natal maupun tahun baru, mungkin hari raya Idul Fitri. Kalau ini kan waktunya panjang ya Mas Adi ya. Jadi waktunya panjang itu tidak terkonsentrasi dalam 1-2 hari libur saja, tapi panjang. Ini tentunya masyarakat yang mau wisatawan ke wilayah Magetan, ini terpecah konsentrasinya. Jadi ada pilihan karena liburnya panjang gitu loh. Dan untuk mengantisipasi kaitannya dengan wisatawan yang berkunjung ke Magetan, kalau memang ada peningkatan yang luar biasa, itu kita kolaborasi dengan stakeholder yang ada, yaitu dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, dari TNI, itu juga kita melakukan kegiatan rekayasa lalu lintas. Dengan fungsi yang lain juga dari Samapta, dari Bimas yang selalu menghimbau pada masyarakat. Kami lakukan kegiatan itu menempatkan personil di tempat-tempat yang rawan. Jadi pada saat kegiatan-kegiatan di tempat wisata khususnya Sarangan dan sekitarnya itu kalau ramai, itu anggota kita kerahkan semuanya. Sekuat tenaga kita, sejumlah kurang lebih sekitar 70 orang dari anggota lalu lintas. Dan didukung dengan fungsi yang lain. Tentunya tempat-tempat yang rawan sudah kami mapping. Jadi kalau memang ada peningkatan di sana, kita bisa alihkan arus untuk melewati jalur-jalur yang sudah kita tentukan, yaitu jalur-jalur alternatif lainnya. Terkait dengan beberapa banyak pengamanan, kan ada beberapa patroli Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Magetan khususnya Satlantas Polres Magetan ini Bapak? Satlantas Polres Magetan ini apabila ada pengunjung ke tempat wisata khususnya, kita selalu memberikan himbauan secara langsung ya. Secara langsung itu kalau ada kendaraan bus yang kelihatan mau wisata ke sana, ya kita hentikan. Kita memberikan himbauan kepada terutama sopir maupun penumpang lainnya untuk selalu saling mengingatkan. Yang pertama itu. Yang kedua juga kita kolaborasi dengan teman-teman stakeholder yang ada dari Dinas Kesehatan, Dinas PU maupun Dinas dari Bina Marga. Itu kita lakukan kegiatan ramcek. Jadi mengecek daripada kendaraan, kesiapan kendaraan, baik kendaraan maupun sopirnya untuk pada saat menuju ke tempat wisata di wilayah Magetan. Dan kita juga memasang terkait dengan voice note. Jadi apabila ada wisatawan yang masuk ke wilayah Magetan, itu kalau dari arah Jawa Tengah sudah kita pasang voice note. Mengingatkan bahwa jalur tempat wisata itu sangat rawan, makanya kalau naik dan turun gunakan gigi rendah, terutama gigi 1. Demikian. Baik Bapak, terkait dengan pengamanan arus lalu lintas Bapak, apakah ada beberapa pos pengamanan Bapak dari
Satlantas Polres Magetan? Pada saat kegiatan operasi-operasi ya, operasi itu ketupat, operasi itu Nataru ataupun lilin, itu pasti ada tempat-tempat di mana kita berdirikan untuk pos pengamanan, pos pantau maupun pos terpadu. Jadi kalau yang sudah kita tentukan itu kurang lebih sekitar ada 6 pos PAM dan pos pelayanan, serta pos pantau ini ada 6 titik juga. Baik Bapak, kami juga berharap kan nanti dengan adanya libur tahun ajaran baru ini Bapak dapat mengundang banyak wisatawan ke Polres Magetan juga, dan juga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Amin. Jadi itu harapan kami semuanya. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat kalau memang mau bertujuan wisata ke tempat kami, karena memang letak geografisnya ya jalurnya juga naik turun, berbelok-belok dan rawannya kecelakaan di sana. Tentunya himbauan kami pada masyarakat persiapan diri apabila menuju ke tempat wisata Telaga Sarangan dan sekitarnya. Baik, terima kasih Bapak Tony. Kemudian Bapak Asmi, ini terkait dengan pembuatan SIM, terkait dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 dan juga Perpol nomor 2 tahun 2023, ini kan ada perubahan persyaratan pembuatan SIM, yaitu ada penambahan persyaratan BPJS. Itu bagaimana Bapak? Jadi kita sebagai pelaksana dalam penerbitan SIM, apalagi di fungsi Regiden, fungsi lalu lintas unit Regiden, terkait dengan penerapan Inpres tersebut maupun Perpol tersebut, dari Korlantas bertanya kepada kita untuk sosialisasi dulu. Jadi nggak langsung kita terapkan, tapi sosialisasi dulu dari mulai tanggal 1 Juli sampai 30 September 2024. Tapi itu hanya diterapkan di beberapa Polda yang baru tahap uji coba. Ada Polda Aceh, Polda Sumbar, Polda Sumsel, Polda Metro Jaya, Polda Bali, dan NTT serta Kaltim. Jadi seperti itu. Jadi intinya semua pemohon SIM itu harus menyertakan kartu BPJS maupun kartu kesehatan agar terproteksi pada saat mengendarai kendaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan mempermudah dalam proses pengurusan asuransi. Baik. Berarti untuk wilayah Jawa Timur masih belum diberlakukan Bapak ya? Tapi kita sudah sosialisasikan kepada seluruh pemohon. Berarti masih uji coba di 8 Polda. Baik. Terkait dengan pembuatan SIM Bapak, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Humas di rumah, jam operasional dari Satlantas Polres Magetan ini hari apa aja Bapak? Dan hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk pukulnya dari jam 8 sampai jam 1 siang 13.00. Baik Bapak Asmi, terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Sony ada tambahan Bapak? Ya, mohon izin. Ini Mas Adi, terkait dengan pemohon SIM ya, yang mengajukan SIM atau yang ingin memiliki SIM, itu sebaiknya himbauan dari saya itu mulai dari sekarang dipersiapkan terkait dengan jaminan kesehatan nasional ini, terutama dari BPJS. Jadi kartu BPJS ini diupayakan setiap masyarakat yang mengajukan SIM atau yang ingin membuat SIM itu mulai dari sekarang mempersiapkan diri. Artinya kalau memang belum terdaftar di BPJS, tolong juga daftar. Sehingga kalau sudah mendapatkan resi, itu nanti akan bisa dilampirkan dan bisa untuk memohon SIM. Meskipun saat ini hanya 8 Polda yang didahulukan, tidak menutup kemungkinan tahap berikutnya nanti Polda Jatim. Baik. Itu. Yang jelas, informasi terakhir dari Korlantas yang disampaikan oleh Ditlantas Polda Jatim untuk di bulan Oktober November akan semuanya diberlakukan seluruhnya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sony dan juga Pak Asmi terkait himbauan kepada masyarakat dan pengguna jalan, khususnya juga untuk para wisatawan yang akan berkunjung di Kota Magetan ini Bapak. Ya. Mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Humas. Untuk sahabat Humas, kami dari Satlantas Polres Magetan ingin menghimbau pada masyarakat, khususnya wisatawan yang menuju ke wilayah Magetan, tentunya dari manapun kami terima. Namun demikian, untuk kesiapan daripada Bapak Ibu sekalian, adik-adik maupun kendaraan yang mau dipakai untuk menuju wisatawan ke wilayah kami supaya dipersiapkan. Baik yang pertama adalah kesehatan,
yang kedua daripada kesiapan kendaraan itu. Terus kelengkapannya, tentunya juga lainnya, artinya kesehatan daripada penumpang, sopir, ya, apabila nanti capek, istirahat dulu baru menuju ke tempat kami. Sesuai dengan undang-undang sudah berlaku, 4 jam mengendarai kendaraan harus wajib untuk istirahat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian apabila menuju ke wilayah Magetan, semuanya dalam keadaan sehat, aman, selamat, dan sehat semuanya. Amin. Baik Sobat Humas, demikian perbincangan kami bersama dengan Kasat Lantas dan juga Kanit Regiden Satlantas Polres Magetan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Salam presisi.